Jadi dosen juga enak, banyak teman-teman bilang enak. Terus saya udah merasakan jadi dosen juga enak. Tapi kalau disuruh milih antara jadi dosen sama guru, insya Allah lebih milih. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa saya dengan Feldi Sabitakwa di channel Feldi Diary. Kembali lagi neng podcast, nah ini podcast atau ruangan curhat atau curcol. Kali ini saya mengundang Bapak Aziz atau nama lengkapnya Muhammad Aziz, yang biasa panggil lengkapnya Bapak Aziz. Nah, perkenalkan, beliau ada di sebelah saya ini. Halo. Selamat datang Pak Aziz. Welcome back to my channel. Ya, ini saya mau bincang-bincang sama Bapak Aziz. Aduh, apa ya? Maklum aja, pertama di ngarepe kamera aku udah grogi, padahal wis sering di ngarepe kamera. Aku yo grogi ya, Rek. Biasanya yo enggak. Mending enak di ngarepe arek yo daripada ngarepe kamera. Kamera koyo ono sing delok iki sing koyo enggak kasat mata no, perasaan ono sing delok. Soalnya nanti yang lihat kan banyak. Oh. Nah, kalau sekarang mungkin syutingnya cuman kamera kanan kiri, tapi tadi kan waktu edit, yang nonton banyak kan. Oh, gitu. Jadi harus peregangan dulu. Aziz, iki kan pengen ngobrol lah ya, ngobrol mengenai aku yang mendengar iki sampean ki punya channel YouTube. Terus sampean kan juga lulusan S2. S2 Rek. Aduh, malu S2 aku. Terus enggak asli Malang kan, Pak Aziz? Enggak asli Malang kan? Arema. Asli Arema. Arema Duro. Oke. Arema Duro lah. Bisa bercerita mengenai kisah kehidupannya, Pak? Wah, kisah kehidupan. Kalau dulu sih, ini bahasa Indonesia apa Jawa? Campur aduk. Biar saya cita-cita jadi presiden. Jadi kan masih kecil, jadi punya cita-cita jadi presiden. Jadi entah itu presiden apa, pokoknya jadi presiden dulu. Karena cita-cita harus tinggi. Kan? Harus tinggi. Dan saya kan lahir di keluarga yang ya sederhana lah. Punya cita-cita sampai kuliah itu sederhana Pak Aziz ku dhuwur. Aku tak orang kono sederhana ku dhuwur. Jadi ya gini loh, maksudnya gini loh. Dulu ya enggak sekarang kayak sekarang di rumah Umi enggak. Dulu masih sederhana, saya sering makan singkong itu sama sambal dan sebagainya. Itu dulu. Punya cita-cita kuliah kayaknya ya enggak deh. Cuman karena sampai kelas 6 SD terus sering ranking 1 kan. Oh, siap. Sombong titik lah. Soalnya ya musuhnya mengono-ngono dong. Artinya mengono ya karena di desa kan jadi tidak sama pendidikannya dengan di kota. Jadi bukan arti pendidikan di desa minim. Ya bisa dikatakan seperti itu, tapi enggak juga. Ada beberapa yang anak-anak teman-teman itu yang bagus-bagus. Tapi kan karena ranking 1 terus SMP itu beasiswa. Terus Oke. Lanjut S2 SMA. Jauh tapi enggak 30 kilo. Enggak dari perkampungan lu jauh berarti. Jauh dari rumah ke SMA itu 30 kilo kok kene yang Batu. Waduh, tapi budal wis enggak apa-apa. Mlaku? Yo kalah, emang aku yo iso sepeda ya. Iso 3 purnama tuh. Nah, habis itu kuliah ke Malang. Lucu ke Malang itu. Aku yang geleng SMA ranking Pak Aziz? Lah itu titik nadirnya di situ. Iki mau orang kuliah. Wah, SD itu selalu ranking kan. Minimal 2 lah. SMP itu sudah mulai ya gini lah, mulai kelihatan lah guys. Mulai kelihatan wis, jadi enggak begitu SMA. Tapi masuk SMA alhamdulillah masuk IPA kan. Masuk IPA. Jadi anak IPA, Rek. Nah, terus yang lucu itu waktu mau kuliah. Semua teman-teman itu selalu bilang, "Kamu kuliah di mana?" Bukan selalu bilangin, "Kamu kuliah di mana?" "Di Surabaya." "Kamu di Jakarta?" "Kamu di Bandung." Wah, saya kan tipe orang yang enggak boleh sama kon. Tanyain, "Kak Cis, kamu kuliah di mana?" "Malang dong." Padahal saya kok asal nyeletuk yuk? Nyeletuk karena lihatnya Surabaya, Jakarta, Bandung. Sih kalau disebut di Malang. Budal yang Malang guys. Akhirnya gitu. Terus ya kalau S2 sih karena apa yang minta ya? Karena dulu bilang sebelum nikah ya tak biayain, tapi kalau sudah nikah biayai dewe. Ya akhirnya kuliah sih. Tapi yo telat Rek, ojo dicontoh ya. Telat. Soalnya S2-nya telat dan harus bayar sendiri. Jadi karena telat itu kan
kalau telat kuliahnya ya bayar sendiri. Kalau pas ya enggak, karena telat itu bayar dewe akhirnya. Dan telatnya karena saya memilih untuk menikah dulu. Menikah muda? Ya enggak dah, 27 saya nikahnya itu. 27, ini muda loh Mas. Muda. Sampean berapa sekarang? 25. Oh 25, iya. Berarti sampean 26 nikah dong? Ya, seawal lah. Target memang tahun depan. Wush. Target memang tahun depan. Minta doanya yang punya channel Feldi Diary akan menikah bulan depan. Tahun depan. Tahun depan. Oke, kita doakan bersama-sama. Amin. Malaikat liwat imam terus dicatat. Siap. Jadi langsung kuliah S2. Kalau kuliah S2 sih karena pengen juga, pengen belajar lagi. Tapi setelah S2 males wis. Capek ternyata kuliah. Enak kerja. Terus soalnya ngerasa duit. Ngerasa duit. Harus ngajar di sini. Ngajar di SMK ini. Ngajar di SMK sini kan di tahun 2011 sama kepala sekolahnya dulu namanya Ibu Kepala Sekolah Ibu Aksi. Yang minta kalau masih deh. Kalau sudah selesai skripsinya mau nggak ngajar di sini? Ya mau aja dulu. Oh berarti mbak ditawani Mas ya? Ditawari. Padahal di sini cuma ikut mang skripsi mang PPL. Iya PPL terus penelitian di sini. Tak sengaja emang ditawari. Ditawari. Saya waktu itu mau naruh itu skripsi kan minta di perpustakaan hasil skripsinya ditaruh sebagai bahan referensi ditaruh di perpustakaan terus mau nggak ngajar di sini mau aja tapi dites dulu satu-satunya gitu itu yang dites sama Samento guyu lah karos ini kita podcast di sini nggak berdua itu ada jelmaan enggak biar nggak bertiga kan kalau bertiga kan setan minimal sudah ada setannya temannya setan sudah ada terus dek tes emang jadi guru di sini dek tes. Jadi tes. Iku berarti ono kan enggak? Kepikiran enggak aku ben lulus kuliah jadi guru? Kepikiran enggak? Wah kok jadi guru di Pak Yo aku padahal ora kepikiran biyen. Saya itu kan tadi kita bilang SD waktu kecil punya cita-cita jadi presiden. Nah, pas kuliah saya pengen kita itu kerja di bank atau di perkantoran gitu kan yang ada IT-nya, pengennya kerja gitu. Lah waktu PPL di sini tahun 2010 ketemu arek bandel-bandel lho. Kon mlebu basketan, kon mlebu nang kantin. Jadi wah sih gue dadi guru ya. Mau ketemu arek bandel-bandel. Jadi ketemu arek sebenarnya bukan bandel kalau saya mikir. Hyperaktif, aktif arek. Jadi wah asik ternyata guru ketemu orang baru, ketemu nuansa baru, ketemu sikap baru, hal-hal baru lah setiap tahun kan. Ayo jadi guru deh gitu. Dapat jadi guru ya. Jadi guru. Nah, kemudian berapa lama maksudnya tesis itu mang S2? Kalau S2 itu seharusnya kan selesainya 2 tahun. Saya sampai 3,5 tahun. Jadi telat 1,5 tahun. 1,5 tahun. Lumayan ya. Lumayan dong bayar SPP-nya lumayan. Terus apalagi bayar sendiri. Tambah lumayan. Kemarin dengar-dengar juga daftar CPNS. Wah, alhamdulillah. Terus juga pernah jadi dosen. Oh, pernah jadi dosen. Iki pengalaman Pak Cis akhirnya menjadi dosen pernah, daftar CPNS pernah, terus main ke digital marketing pernah, sekarang merambah ke dunia YouTube. Nah, iku mang wajah sebelumnya iku mang nang dosen terus kok merambah nang digital marketing. Kalau yang dosen itu kan dulu emang di sini kan ada dosen tuh, ada kampus terbuka itu. SMK 3 juga buka kampus terbuka dari STP Sahid dulu ya. Itu diminta untuk jadi dosen. Ternyata asik nih jadi dosen. Nah, ditawari lah di salah satu politeknik negeri kan di Kota Malang jadi dosen di sana. Terus ternyata hanya berlaku 1 semester. Habis itu kan di sekolah ini kan juga ditetapkan bahwa yang peraturan tidak boleh cabang dan sebagainya itu penandi ya? Antara dosen dan guru. Kalau segi gaji ya dosen. Di luar aspek segi gaji. Oh, gaji itu kalau saya feel-nya enak jadi siswa. Jadi siswa. Jadi guru di sekolah di SMK itu. Karena mereka lagi mencari jati diri kan. Jadi menjadi diri dan saya pengennya menjadi bagian mereka mencari jati diri itu. Iya, bisa asik dikenang ya. Biasa aja nih Pak Aziz ngini. Wah, Pak Aziz ngene gitu. Kalau dosen ya asik, tantangannya juga banyak. Jadi, tapi kan kalau bisa ditanyain lebih enjoy jadi dosen apa jadi guru? Saya sejauh ini enjoy jadi guru. Terus enjoy menjadi guru. Gitu. Banyak teman-teman. Ayo
jadi dosen, eman S2-nya, tapi karena enjoy-nya jadi guru, ya guru aja. Iya, S2 kan minim. Biasanya dosen ya Pak. Jadi Iya, dosen tapi kan nggak sayang Pak dengan gelar S2. saya lebih sayang nanti kalau di masa tua saya menyesal karena memilih yang tidak saya sukai. Nah, bukan saya suka ya Pak ya. Yang tidak saya membuat bahagia di sana. Mungkin menjadi dosen mungkin bahagia saya. Bahagia, tapi lebih bahagia lagi kalau saya menjadi guru, bertemu anak-anak. Siap. Ya, dikandani rotok wangil, kudu dicewet, kudu disawat sandal barang. Iku ada anu nih dewe lah ya. Ada seni. Jadi dosen juga enak, banyak teman-teman bilang enak. Terus saya udah merasakan jadi dosen juga enak. Tapi kalau disuruh milih antara jadi dosen sama guru, insya Allah lebih milih mantep dia jadi guru. CPNS Nasmi lamar jadi guru atau? Jadi guru dong. Guru tetap. Dan alhamdulillah saya ditolak. Keberapa kali Pak? Karena gini, Ya. yang memutuskan itu yang maha kuasa. Yang memutuskan semua yang maha kuasa. Kita hanya diminta untuk berusaha. Jadi saya sudah berusaha berkali-kali dong. Gitu loh. Dan setiap saya berusaha gagal, saya selalu berpositif thinking bahwa berarti kesuksesannya tinggal dikit. Nah, tinggal dikit lagi nih. Jadi jatah gagalku kegagalannya sedikit di titik. Mungkin kalau emang tidak jadi dosen, tidak pegawai negeri, mungkin saya dikasih rezeki yang di lainnya. Ya itu digital marketing tuh Mas. Wah, kalau digital marketing kan senang juga. Oh, senang juga. Gitu. Berarti aku pernah mendengar kata-kata kerjalah atau cari kerjaan yang itu hobimu biar menyenangkan. Salah satunya itu kan sama juga seneng marketing. Ya, karena dulu gini, awalnya dulu saya kan dari SD SMP itu suka fotografi. Dari pertama kali kameraku yang pakai klise itu ya, itu saya suka itu. Terus baru terlaksana hobinya dilanjutkan itu setelah kuliah. Setelah kuliah, lulus kuliah, akhirnya bisa punya dana kan. Nah, dari gaji-gaji itu beli kamera, beli peralatan studio, akhirnya buka studio fotografi berjalan 5 tahun. Akhirnya merambah. Kalau cuman foto saja nanti harus merambah ke tempat lain. Akhirnya belajarlah internet marketing itu seperti apa, dan belum mahir sih, masih belajar sampai sini masih belajar internet marketing seperti apa dan lain sebagainya. Nah, karena itu juga filenya kan banyak. Iya benar. Mulai dari buka studio foto, belajar foto, buka studio foto, belajar internet marketing, filenya banyak. Kalau di hard disk kan sering usaha. Saya punya hard disk kan sering error sekarang. Terus laptop terbatas, terus akhirnya Google Drive cuma 15 GB. Akhirnya belajarlah kalau kalau video taruh di YouTube aja. Nah, salah satu cara itu dulu masih kita kan belajar aku aja sih merintis YouTube di SMK sini ya kita berdua ini les ke Mas Tamam. Mas Tamam terima kasih. Mas Tamam terima kasih. Dulu sudah pernah hampir dapat pin karena keblokir ya. Selesai. Ini merintis lagi. Itu kan kok semen kan mainnya itu. Sing apa sing dulu ah? Ya, re-upload itu kan ya. Bukan sing foto mobil sport powerpoint itu punyanya Mas Tamam. Terus re-upload terus dan ya video diupload ke habis digital marketing terus video karena kan belajar digital marketing itu kan pemasaran secara online. Pemasaran secara online itu kan banyak. Lewat media sosial, Facebook, Instagram, Twitter kan gitu. Lah itu untuk yang lainnya. YouTube kan juga bisa kita buat lah. Daripada videonya nganggur, buat video banyak, terus biar ilmunya nggak mati juga, punya dasar buat videografi dari ilmu fotografinya itu. Kalau nggak dipakai ya eman kan, akhirnya buat YouTube itu. Kita share ke kalangan banyak. Ya, yang suka video saya. Silakan di subscribe di Muhammad Aziz. Nah itu di sana. Lah karena kan sekarang membuat video itu kan kalau versi saya dan belajar dari Mas Tamam kayak Mas apa itu yang? Mas Tamam dan Mas apa itu yang YouTuber Malang itu? Oh, Mas Faris. Nah, Mas Faris itu kan harus sesuai hobi juga kan. Sesuai hobi. Nah, hobi saya kita berdua kan sama, makan. Jadi saya temanya makan-makan doang gitu, makan-makan. Karena ngelawak ya nggak lucu kita kan. Iya, kurang lucu ada ngelawak nggak lucu. Terus apa lagi? Buat prank aduh nggak sesuai versi kita.
nggak sesuai passion. Bukan berarti prank itu jelek ya. Enggak. Tergantung Kita nggak pernah bilang prank jelek. Prank itu tergantung pemikiran masing-masing aja dan penilaian masing-masing. Kalau saya sih karena prank tidak passion, terus ngelucu yo nggak passion. Mungkin kalau ngelucu temen-temen itu passion ya, tapi kalau di kamera itu nggak kurang lain. Terus kalau yang apa lagi ya? Gerobak rumah, review. Kalau review mungkin PC kita bisa lah ya. Tapi kalau review mobil kita aja nggak punya mobil. Ada kan? gile sopo. Nge-review sepeda motor mungkin bisa. Bisa kita review mobil. Kita ambil gambar di Google yang 3D, kita punya ini seset. Iya bisa juga ya. Bisa. Itu juga bisa. Tapi yang punya passion di sana. Mengenai marketing sama YouTube sudah memperoleh AdSense belum? Aduh. Kan perjuangan kita kan, saya mencari ngambil hikmah perjuangan yang nanti saya pasti ada lah, pasti ada. Tapi kalau dari YouTube kan masih ya. Salahnya saya itu kenapa dulu saya tahu YouTube tidak apa? Udah dulu buat channel dulu tuh. Saya itu buat channel dulu. Zaman-zaman 2017 itu buat channel, tapi kan nggak apa-apain ya. Iya bodoh. Ngajarin sampean tok. Nggak ngerti lah ini ono. Fokus yang lain kan. Kalau yang masalah internet marketing ya pasti ada lah. Wes mencukupi. Wes ada ya. Wes cukupi. Hasil dari kerja keras. Nah, ada. Alhamdulillah ada. Ya cukup buat beli susu Akila dan beli bajunya lah cukup lah gitu. Beli yang lain. Oh, beli yang lain belum. Beli rumah, beli mobil itu juga belum gitu. Terus prospeknya menurut Saman mengenai YouTube di tahun ini gimana? Dengan peraturan YouTube yang semakin ketat, padahal kan kita ini orang-orang lama termasuk ya, tapi telat lagi. Kita itu orang lama yang punya mental baru mau ngomong depan kamera itu kan baru-baru segini. Baru-baru kali. Baru-baru 3 bulan ini kan berani ngomong, kita paksa ngomong di depan ini baru yang kemarin kan kita buat video tapi tanpa ada kita suara. Ya gitu. Jadi kalau prospek sih bagus sih, ke depan ini bagus. Tapi ya gitu, karena sekarang perkembangan YouTube kan susah, apalagi banyak YouTuber juga, jadi kita kan harus berkorban dulu buat YouTube sampai sesuai dengan persyaratan YouTube 1000 subscriber dan 4000 jam tonton ya. 4000 jam itu harus bersusah payah dulu. Tolongan subscriber 1000 subscriber file di daerah Mbak Muhammad Aziz yang jadi kalau dikatakan susah enggak sih kalau kita melakukannya dengan senang ya. Benar. Ya kalau kita melakukannya sesuai senang nggak masalah. Nggak gitu. masalah. Perkembangan subscribernya lama nggak masalah karena kita melakukan dengan senang dan masalah nanti AdSense itu urusan belakang. Yang penting kita menyalurkan hobi dulu. Jangan duit aja. Iya, kayak sekarang kan kita syuting di sela-sela kita kerja kan. Iya, jadi kita nggak melulu kerja offline, tapi kita ada online-nya. Jadi siapa tahu nanti kan Mas Feldi ini juga sudah punya itu loh keluyuran ngalam dan walaupun AdSense-nya nggak ada tapi dia sudah sering di endorse loh ke udah kafe-kafe. Lumayan keluyuran ngalam lumayan tuh, nggak dapat action tapi dapat endorse. Alhamdulillah. Ya aku memang bener aja hobi lah. Padahal kemudian hobi seneng review makanan ya bener aku dewe keluyuran ngalam nggak dapat AdSense tapi kadang-kadang dapat miss callan atau telepon, Mas tolong di endorse ya di sini di report. Lumayan makan gratis. Nah gitu betul, makanya makan gratis. YouTube itu media kan, kita bisa berekspresi bebas di sana, tapi tetap sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Artinya tata sopan. Kita kalau emang konteksnya untuk umum, usahakan kita tidak memberikan hal yang sopan santunnya bagus. Karena kalau saya pribadi kan saya bergerak dalam dunia pendidikan. Saya berusaha walaupun saya nge-review makanan, buat video makanan yang tidak ada kata-kata kotornya juga. Gitu. Konteksnya kan berbeda-beda karena saya pribadi adalah seorang pendidik gitu. Kalaupun nanti videonya tembus ya doakan ya. Kita buat viral videonya Pak Aziz. Nah, kita buat itu. Ya, terus di tahun 2020 ini juga kan mengenai marketing digital jadi mulai dari IG kayaknya kan sudah dapat menghasilkan. Terus TikTok
ini cuma booming itu piye tanggapannya sama Mas? Kan gini, kalau itu kan media sosial kan Indonesia sekarang kan di media sosial Indonesia kan sekarang berkembang pesat. Salah satunya Instagram kan. Instagram dulu kan nggak ada pekerjaan endorsement, paid promote, itu belum ada. Sekarang ada kan. Lah saat ini perkembangannya untuk Instagram kan pesat sekali. Belum media sosial yang paling besar menurut saya sampai detik ini adalah Instagram. Setelah itu kan Facebook dan Twitter kan. Nah, kalau TikTok kan baru-baru ini kan. Baru ini. Menurut saya kalau emang punya modal, salah satunya mungkin modal mental ya, mental ngomong di depan, terus tampang boleh lah, tampang nomor 2. Tapi yang penting kan ada yang sampai endorse kemarin kan yo dikatakan kan biasa, tapi karena dia sering di KBJ. Ya, karena sering kan dia mentalnya bagus kan. Ngomong di depan nggak gagap, itu kan juga bagus. Dan Instagram kan bisa menghasilkan kalau kita bisa mengolahnya dengan benar kan. Bisa endorse, paid promote, atau mempromosikan produk kita sendiri di IG kita sendiri. Kita mau jualan apa, tempe kayak tahu kayak sekarang apa semua bisa dijual loh. Semuanya bisa dijual kecuali harga diri dong dan agama. Maksudnya harus saya lurus. Oh iya, maksudnya bisa dijual itu kan dulu tahu kecipulan. Kecipulan tahu nggak? Apa itu? Yang di Mas Karos tahu kecipulan nggak? Tahu dong, Karos tahu. Tahu kecipulan itu buah itu masuk buah ya? Oh, sing bunder yang ada di sawah-sawah. Sing ono kayak godongnya. Iya, dibuka set gitu kan. Itu kan manis kalau merah. Kuning atau merah manis itu kan. Itu kan sekarang udah jarang karena anak desa sekarang pun sudah jarang main ke sawah kan, mainnya sudah HP, gadget dan sebagainya. Nah, walaupun tidak semua ya, saya ngomongnya tidak semua, ada beberapa, gitu kan. Lah, itu bahkan saya pernah menemukan itu di eBay apa di mana ya? Itu dijual loh. Kecipluan ya Karos ya? Cipluan itu dijual loh. Sampai tepung pisang loh dijual. Dan payu. Kalau tepung pisang buat apa biasanya? Sayur. Jantung apa? Pisang. Jantung tengah itu. Bung. Jadi kan ada pisang, dalamnya itu kan ada tuh yang itu dibuat sayur memang. Itu kan di online ada, di Cina kalau nggak salah. Semuanya bisa dijual. Ya artinya yang bisa digunakan dan kebutuhan saat ini gitu kan, kayak ketepung pisang kan emang bisa dimasak, kecipluan bisa dimakan, kan gitu. Nah semua bisa dijual. Bahkan dengan adanya media sosial Instagram, Facebook itu sekarang sudah bisa kan jual. Ada semuanya mudah ya. Mudah. Kalau mungkin followernya dikit, kita bisa tinggal minta pay promote sama orang. Gara-gara kemudahan teknologi ini kita juga harus bisa share, menyaring. Itu juga harus ya Pak. Ya harus dong, karena gini, menurut saya itu kan media sosial itu sama seperti pisau kan. Kalau kita tidak bisa menggunakan dengan baik ya kembali lagi ke kita. Contohnya di media sosial kita memberikan hasutan, gitu kan, bla 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 bla, ketangkep, penjara kan. Itu kan karena nggak bijak kita menggunakan media sosial. Jadi gunakan media sosial dengan bijak. Ya, terus ya kalaupun ada informasi yang berbau hoax, mending tabayun dulu. Artinya tabayun konfirmasi, koreksi. Jadi bener nggak sih ini nggak asal share. Iya, nggak asal centung share. Tanpa, dan beberapa ya, saya nggak ngomong semua ya. Beberapa itu kadang hanya baca judul langsung share. Kan nggak dibaca konteks dalamnya. Padahal di YouTube pun ada klip bait ini. Ya mending menurut saya sih tadi itu tabayun dulu, konfirmasi dulu, informasinya benar dulu, koreksi dulu apakah itu sumbernya valid atau enggak gitu. Karena kalau tidak valid kembali lagi ke kita. Oke, ngobrol sama Pak Ajes ki smart people itu ya. Smart people seru sama Pak Ajes. Sebenarnya sih pengen ngobrol lebih banyak lagi ya. Ini mau kok kayak katanya di dia ngobrolnya ya. Kita main-main, tapi tetap saya rangkup, saya dapat rangkuman bahwasanya saya ambil dari Pak Ajes ini. Yang pertama itu kerja atau bekerja sesuai hobi yang kita cintai. Itu penak. Jadi nyaman ngono Pak ya. Kerja sesuai hobi ojo. Terus jangan terbatas kan. Kalau dulu kan gini,
Kalau dulu saya dari SD, SMP, SMA, sekolah SMP kan karena beasiswa. Kalau sekarang berpikiran bahwa saya nggak bisa sekolah karena apa? Karena nggak ada biaya. Sekarang sekolah udah gratis. SD gratis, SMP gratis, SMA gratis. Minimal SD, SMP kamu sekolah dengan benar, SMA atau SMK kamu sudah punya bekal untuk belajar lebih lanjut. Kalau emang nggak punya uang, mungkin nabung dulu aja. Jadi jangan jadikan alasan keterbatasan. Push batasmu sampai limit tertinggi. Push batasmu sampai tertinggi. Terangkat genteng aku. Terus Pak Ajis iki yang bisa saya ambil juga itu terus belajar lagi dan belajar lagi. Mulai dari mang digital marketing, Mas. Terus kepikiran videonya dari YouTube aja timbangin nganggur. Nggak kepake. Terus di YouTube kan nanti bisa mendapatkan adsense kalau ke approve. Ya bismillah dia approve. Bismillah lah. Terus Pak Ajis kan juga sosok lelaki dewasa dari desa juga. Dari desa mana? Desanya desa Pancen, dusun Pancen, desa Pandansari Lumajang. Pandansari, kecamatan Senduro. Oh, kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Jadi kalau mau ke B29 dari via Lumajang itu ngelewatin rumah saya. Berarti ini anak desa yang merantau ke kota. Merantau. Iya sih bisa dibilang. Iya kan anak desa yang merantau. Orang tua bangga Pak sih sepisan. Bangga sih. Alhamdulillah. Tapi kan ya bukan tapi bangga. Alhamdulillah ya walaupun belum bisa maksimal membahagiakan ya. Alhamdulillah. Teman-temannya sampean kali ini teman-teman biyen zaman SD atau sing biyen takon aku kuliah nang Jakarta opo nang kene ndak sampean saiki sing wis yo kan pinter S2 nang masalah marketing ya kan kalau mereka sih karena sukses semua ya. Sukses semua. Jadi kok ngomong kecuali aku. Karena gini konteks susah kan beda-beda. Kalau ukurannya uang kan beda. Jadi kan konteksnya artinya mereka sudah punya pekerjaan masing-masing dengan hobinya masing-masing. Temen dekat itu yang sekarang kerja di perkapalan gitu kalau nggak salah. Dulu lulusan ITS. Ya, jadi gitu. Tapi sebenarnya yang ke Malang sih nggak saya sendirian. Setelah itu ternyata banyak teman-teman yang kuliah di Malang juga. Oke, jadi survive Pak Ajis di Kota Malang sampai saat ini sukses di dunia marketing juga. Memang blog-blognya ini akeh Pak Ajis ya iso lah kayak cucu-cucunya Akila emang. Akila kan anaknya kan Pak Ajis? Iya, nama anaknya bukan nama istrinya loh. Tapi saya cinta Malang loh. Iya. Saya cinta Malang. Kok wani ngomong ngono Pak? Bukan yang didelok ambek warga Senduro piye sampe? Loh, Senduro adalah kota kelahiran yang harus saya cintai sampai akhir hayat itu kan. Itu kan cinta pertama saya. Ya kan. Nah, Malang juga cinta saya kan. Cinta kedua. Bukan cinta kedua, nggak ada cinta kedua. Ya kan? Nah, cinta yang lain dari cinta pas tanah kelahiran. Beda dong dari beda tanah lain. Kota yang berikutnya yang saya cintai adalah Malang. Karena dulu dingin dan sebagainya. Sekarang dingin kalau hujan-hujan gini. Iya, di sini juga dingin. Dingin karena ada AC. Ada 2 AC di sini. Ya, sekian bincang-bincang saya sama Pak Ajis itu tadi kesimpulannya. Jadi hobi, bekerja sesuai hobi, terus tetap survive ketika merantau, banggakan orang tua, terus berikan kepada orang tua kalau kita survive itu kita berhasil. Sebenarnya nanti kita ngobrol lagi masalah lebih spesifik mengenai channel keluyuran. Channelnya Muhammad Ajis. Kita akan bahas masalah kuliner, Pak. Makan-makan. Iya, makan-makan. Resep-resep ya? Iya, resep. Jadi kita review makanan. Kalau selain nge-review makanan juga kita buat resep makanan. Jadi nggak nge-review tuh nggak bisa. Delokan kok di channel Muhammad Ajis di sini bagi khususnya kalangan cewek-cewek ini reso masak, pengen belajar. Cocok channel Muhammad Ajis itu masalah resep makanan dan review makanan. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Oke, sekian dari saya, Feldi Sabitaqwa. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya.